jumlah LGBT terbanyak di Indonesia. Ini berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikut daftarnya. Kelima, Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat berada di posisi kelima dengan jumlah LGBT terbanyak. Ini terdapat kurang lebih 18.000 orang yang tercatat sebagai LGBT. Keempat, Provinsi DKI Jakarta. Ibu kota Indonesia ini menduduki posisi keempat dengan jumlah LGBT-nya. Terdapat sekitar 43.000 orang yang tercatat sebagai LGBT. Ketiga, Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah LGBT terbanyak. Nah, terdapat sekitar 218.000 orang yang tercatat sebagai LGBT. Kedua, Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur berada di ujung timur Pulau Jawa. Provinsi ini menduduki posisi kedua sebagai daerah dengan jumlah LGBT terbanyak di Indonesia. Nah, terdapat sekitar 300.000 orang yang tercatat sebagai LGBT. Pertama, inilah provinsi dengan jumlah LGBT terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat ini ibu kotanya Kota Bandung loh Maners, dan terkenal jumlah LGBT-nya terbanyak di Indonesia. Di provinsi ini terdapat sekitar 302.000 orang sebagai LGBT. Kan akronim atau singkatan dari kata lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Komunitas ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar mereka ini tidak tercatat Lumaners secara resmi. Jadi tidak tahu jumlah total resminya yang berada di Indonesia. Nah, infonya kaum LGBT ini mencapai 3% dari jumlah penduduk. Karya praktik prostitusi online di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhir Agustus lalu menghentak banyak pihak. Bukan hanya karena dari 148 korban, puluhan diantaranya masih anak-anak, tapi juga karena anak-anak dan remaja laki-laki ini ditawarkan pada pria penyuka sesama jenis. Melalui Facebook dan aplikasi khusus untuk kayaknya susah sih. Beberapa waktu lalu, polisi membongkar praktek prostitusi online yang menjajakan anak di bawah umur untuk kalangan penyuka sesama jenis. Di sisi lain, orang tua semakin khawatir karena faktanya jumlah anak-anak serta remaja yang cenderung penyuka sesama jenis terus meningkat. Para tokoh pondok pesantren yang tergabung dalam aliansi umat Islam di Garut, Jawa Barat menemukan 3.000 orang yang tergabung dalam komunitas LGBT di Garut. Mereka bahkan mendesak DPRD Garut agar mengambil regulasi lokal terkait temuan 3.000 warga Garut yang sudah tergabung dalam komunitas LGBT. Apalagi mereka kaum LGBT sudah tak malu mengumbar di media sosial terkait keberadaannya. Keresahan ini bahkan disampaikan para orang tua kepada para tokoh agama karena pergaulan LGBT di Garut seolah tak ada yang mengawasi. Tak hanya di Garut, di beberapa kota di Indonesia, komunitas LGBT pun terus berkembang pesat. Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan tidak ada kriminalisasi terhadap LGBT di KUHP. KUHP hanya mengatur terkait pelecehan seksual. Lantas bagaimanakah pemerintah dan masyarakat bisa memberikan pemahaman soal LGBT, aktivitas yang jelas dilarang dalam agama manapun? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini udah benar mengkhawatirkan. Karena triggernya adalah Garut kan. Tapi tadi gambarnya itu yang fashion show Sebelum Garut itu loh ibaratnya. Iya kan? Bahaya, dan sebenarnya atau Garut udah ekspor ke yang sini dulu. Dan sebenarnya bahkan justru itu sudah menjadi suatu hal yang viral di beberapa media sosial. Jadi kemudian hal ini juga kita angkat ya. Kita juga sudah hadirkan beberapa narasumber di studio. Di samping saya ada Mas Muammar MK, pengamat gaya hidup. Nah, MK apa kabar?
Alhamdulillah. Mantap, mantap. Sehat ya Mas ya. Tapi dia tadi interview sama kita kan, dia bilang, gimana ini 3.000 ini? 3.000. Itu Indonesia lebih lagi tuh kata dia begitu. Nah, itu ya. Nanti kita Coba kulik. nanti kita kulik deh. Dan juga sudah terhubung bersama kami ada Kiai Haji Holil Nafis di Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah. Assalamualaikum Pak Kiai. Sehat Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau langsung ke Pak Kiai dulu sebelum ke Muammar MK Pak Kiai. Pak Kiai, ini bagaimana Pak Kiai memandang hal ini dan jangan-jangan Pak Kiai pun juga menyadarinya tidak hanya dari berita Garut. Ketika Pak Kiai berada di sana, Pak Kiai juga banyak juga melihat ada indikasi-indikasi seperti ini, jangan-jangan Pak Kiai. Ya, kalau kita melihat pertama dari perilaku di tengah-tengah masyarakat bisa dilihat ya, orang yang laki-laki berlagak perempuan, bahkan perempuan berlagak laki-laki, sesama laki-lakinya mesra, sesama perempuan mesra, kan itu sudah dapat dilihat lah. Dan sekarang banyak sekali kita menemukan di tengah-tengah masyarakat kita, dan seakan-akan nggak malu-malu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah kita mendengar beberapa cuitan, beberapa berita yang itu tidak menunjukkan bahwa kita menolak terhadap LGBT. Di samping juga ada desain dari luar yang ingin memaksakan bahkan untuk dilegalkan, atau minimal kita tanpa peduli lah kepada orang-orang yang telah melakukan penyimpangan dalam perilakunya. Kami ingin melakukan perilakunya, karena kalau orientasi dan barangkali pikiran itu mungkin karena penyakit. Jadi cara kita menyikapi dan menyayangi mereka bukan dibiarkan mereka dalam kesalahan, bukan dibiarkan dalam kekeliruan, tetapi kita luruskan kepada jalan yang benar. Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan. Kita sering menyebutnya adalah pendidikan sex identity ya, sex identitas, sehingga jelas mana laki-laki mana yang perempuan. Meskipun dalam Islam juga menyebut dengan khunsa ya, ada khunsa muskil, ada orang yang memang dia berperilaku laki-laki seperti perempuan itu memang punya kelamin ganda, dan itu di dalam Islam tidak berarti ditolerir, dibiarkan, tetapi mereka diidentifikasi gendernya kepada mana yang lebih dominan. Nah, kalau sekarang karena sudah teknologi dan ilmu kedokteran sudah cukup, dan juga kita sudah mendalami ilmu psikologi, maka kita bisa mengidentifikasi orang-orang mana yang memang laki-laki, kemudian kemayu menjadi perempuan dan orientasi seksualnya kepada sesama jenis, dan mana yang juga yang perempuan yang berperilaku sebagaimana perempuan yang bertampak seperti maskulin dan bahkan mencari pasangan pada perempuan. Oleh karena itu kita bisa mengidentifikasi dari masing-masing orang yang punya kecenderungan kelainan ini. Saya menyebut kelainan ya, bukan itu adalah bagian kenormalan yang harus kita obati. Cara kita menyayangi mereka bukan dibiarkan, bahkan barangkali dianggap legal. Ya, kita maafkan umpamanya mereka dengan segala kesalahan, iya, atau kita lindungi mereka sebagai warga negara, iya, tetapi penyimpangannya, perilakunya tidak bisa kita mentolerir, karena kita punya asas Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan kita punya undang-undang perkawinan, yang itu menyebutkan tentang laki dan perempuan, tidak ada jenis kelamin lain selain laki-laki dan perempuan itu. Ya, Pak Kiai, kalau gitu saya langsung mau ke Mas Muammar MK. Mas MK, kalau Anda melihat berangkat dari Garut kemarin, ada 3.000 dalam sebuah komunitas. Saya mau tambahkan data lagi, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ini di 2019 juga ada pemberitaan ya, polisi ungkap komunitas LGBT di Bekasi, 4.000 pria diantaranya homoseksual. Bahkan tahun 2020 juga kalau gitu saya tambahkan, ini ada 5.700 yang kemudian tergabung dalam sebuah komunitas di wilayah Depok. Ya, berangkat dari data-data ini, memang sebegitu mengkhawatirkan atau mungkin ada temuan lain di lapangan? Sebenarnya gini, kalau kita bicaranya dari data, memang tidak ada misalnya data yang memang kita bisa bilang valid gitu ya, 100% valid kan. Jadi data itu pada akhirnya hanya mengerucut pada perkiraan-perkiraan gitu. Misalnya pada kasus Garut gitu, 3.000. Ini kita ke sini dulu ya. LGBT ini, lesbian. Menjalani hidup sebenarnya udah cukup lama ya. Cuma baru sadar bahwa itu adalah orientasi bukan penyakit. Itu baru-baru kuliahan lah. Kuliahan. Berarti sekitar berapa tahun? Sekitar ya 10 tahun. 10 tahunan. 10 tahunan. Kalau Bejo? Ngerasa kayak begitu? Iya. Dari kecil. Dari kecilnya dari umur berapa? Baru awal. Kayaknya SD deh gue, Wak.
Dari SD. SD. Kenapa bisa dari SD itu? Apakah pengaruh lingkungan atau Enggak, jadi cerita kan dulu ada bokap kan suka nanam tanaman tuh, planting di rumah. Nah terus tukang bunganya itu gue inget banget megang-megang gue grepet-grepet, terus akhirnya ngaceng ya. Gue ngaceng, kayaknya gue inget banget situ. Jadi gue lebih tertarik sedikit sama perempuan sama cowok. sama jenis. Berarti kalau Siti ini itu sekitar 10 tahun, Bejo itu dari kecil gara-gara dia pernah digrepe-grepe oleh tukang kebunnya. Nah tapi dari situ kalian menikmati ya, Bejo dulu deh, Bejo menikmati. Gue pada saat kecil lupa ya, tapi menikmati lah ya, soalnya excited banget kalau tukang bunganya datang. Oh gitu, jadi tiap tukang bunga datang lo excited gitu. Terus kocak. Gue kan punya rumah di Citayam tuh, kalau tau Citayam Bogor sama lagi lah ya. Nah, terus lagi rumah baru itu tukang bunganya, bokap gue ngundang tukang bunganya kan buat nanemin itu. Nah terus bonyok gue lagi keluar, kalau itu ya kita main dari kamar. Main di kamar? Dalamnya cuma kejadian? Ya main-main gitu kan, grepe gitu. Tapi kan masih sih. Oh gitu. Itu kayaknya kelas 3, kelas 4 dia lupa. Kelas 3, kelas 4. Berarti kan diajarin sama dia. Enggak, tapi jadi gua tahu cara gimana gitu kan. Tapi itu bukan paksaan kan, langsung dari diri lo gitu. Maksudnya soalnya enak kan macam gitu ya. Berarti bukan tindakan kekerasan ya. Oh, enggak. Dari dalam dirinya. Oh, berarti memang LGBT ini bisa terjadi itu bukan karena kekerasan saja, tapi dari kayak kayak kontak apa ya, pokoknya ketertarikan gitu ya. Iya, ketertarikan. Kalau kan lelaki sama lelaki lah Iya. ya. Ini kalau dari jumlah total di Denpasar berapa totalnya yang positif? Yang positif, Ya. yang pakai obat aja di tempat saya 400 lebih. G yang pakai obat, yang minum 400 lebih. Yang minum obat seumur hidup. Kalau susah ngitungnya karena mereka itu tidak ada hotspot seperti pekerja seks langsung, tidak bisa dihitung. Tidak ada cara mengestimasi berapa sih ada G di bukan G ya. Kalau saya tidak mendiskriminasi